kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul teori lokasi yang disusun oleh Syar Ali Matupang, Yesaya Lala, Christina Helena Sinaga, Pramita Esther Sigiro, dan Jeffrey. Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten dan logis. Lokasi dalam ruangan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Lokasi absolut. Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat, garis lintang dan garis bujur, atau letak astronomis. Lokasi absolut suatu tempat dapat diamati pada peta. 2. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi wilayah-wilayah lain yang di sekitarnya. Ada beberapa teori lokasi antara lain: A. Teori tempat sentral atau Central Place Theory dari Walter Christeller. B. Teori lokasi industri atau Theory of Industrial Location dari Alfred Weber. C. Teori susut dan ongkos transport atau Theory of Weight Loss and Transport Cost. D. Model gravitasi dan teori interaksi atau The Interaction Theory dari Isaac Newton. Selanjutnya ada teori lokasi dan perkembangannya. Teori lokasi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order, kegiatan ekonomi, atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang alokasi secara geografis dari sumber daya yang langka, serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain atau activity. Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti bahan baku lokal atau local input, permintaan lokal atau local demand, bahan baku yang dapat dipindahkan atau transfer input, dan permintaan luar atau outside demand. Jadi, dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa teori lokasi berusaha untuk menjelaskan distribusi kegiatan di suatu tempat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan individu, alokasi bagian yang berbeda dari wilayah di antara berbagai jenis produksi, membagi pasar spasial antara produsen, dan distribusi fungsional kegiatan di suatu tempat. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu pemilihan lokasi dalam kegiatan ekonomi. 1. Zoning atau peruntuhan lahan. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. 2. Perbedaan upah antara wilayah. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa upah buruh antara wilayah tidak sama. Perbedaan ini dapat terjadi karena variasi dalam biaya hidup, tingkat inflasi, daerah, dan komposisi kegiatan ekonomi wilayah. Bagi negara sedang berkembang di mana fasilitas akuntansi masih belum tersedia ke seluruh pelosok daerah dan mobilitas barang dan faktor produksi antar wilayah belum begitu lancar, maka perbedaan upah antar wilayah akan menjadi lebih besar. 3. Ongkos angkut. Ongkos angkut merupakan faktor atau variabel utama yang sangat penting dalam pemilihan lokasi dari suatu kegiatan ekonomi. Alasannya adalah karena ongkos angkut tersebut merupakan bagian yang cukup penting dalam kalkulasi biaya produksi. Hal ini terutama sangat dirasakan pada kegiatan industri pertanian maupun pertambangan yang umumnya, baik bahan baku dan hasil produksinya kebanyakan merupakan barang yang cukup berat, sehingga pengangkutnya memerlukan biaya yang cukup besar. 4. Konsentrasi permintaan. Faktor keempat ini yaitu konsentrasi permintaan antara wilayah atau spatial demand. Dalam hal ini, pemilihan lokasi akan cenderung menuju tempat di mana terdapat konsentrasi permintaan yang cukup besar. Bila suatu perusahaan berlokasi pada wilayah yang di mana terdapat konsentrasi permintaan yang cukup besar, maka jumlah penjualan diharapkan akan dapat meningkat. 5.
kompetisi antar wilayah. Persaingan antar wilayah yang dimaksud di sini adalah persaingan sesama perusahaan dalam wilayah tertentu atau antar wilayah. Bila persaingan ini sangat tajam, seperti pada persaingan sempurna, maka pemilihan lokasi perusahaan akan cenderung terkonsentrasi dengan perusahaan lain yang menjual produk yang sama. 6. Harga dan sewa tanah. Faktor keenam yang mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi adalah tinggi rendahnya harga atau sewa tanah. Dalam rangka memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan cenderung memilih lokasi di mana harga atau sewa tanah lebih rendah. 7. Dampak lingkungan sosial dan alam. Sesuai dengan faktor-faktor pemilihan lokasi usaha, salah satunya adalah dampak lingkungan yang dapat dikategorikan dalam budaya lokal yang berkaitan dengan persepsi masyarakat. Dalam realitanya, budaya masyarakat berpengaruh terhadap keyakinan pengusaha untuk memulai usaha di lokasi yang dimaksud. 8. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Yang ke-9 ada parkir. Tempat parkir atau lahan parkir yang luas, nyaman, dan aman baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini dapat memberi kenyamanan terhadap konsumen yang berada di tempat tersebut. Yang ke-10 ada keuntungan aglomerasi. Keuntungan aglomerasi tersebut dapat muncul dalam 3 bentuk. Pertama adalah keuntungan skala besar yang terjadi karena baik bahan baku maupun pasar sebagian telah tersedia pada perusahaan yang terkait pada lokasi tersebut. Kedua adalah keuntungan lokalisasi atau location economies yang diperoleh dalam bentuk penurunan atau penghematan ongkos angkut baik untuk bahan baku maupun hasil produksi bila memilih lokasi pada konsentrasi tertentu. Ketiga adalah keuntungan karena pengguna fasilitas secara bersama seperti listrik, gudang, armada angkatan, air, dan lainnya. Biasanya keuntungan ini diukur dalam bentuk penurunan biaya yang dikeluarkan pada penggunaan fasilitas tersebut secara bersama. Pilihan lokasi dalam hal ini ditentukan oleh usaha untuk meminimal biaya transportasi antara lokasi alternatif dan di bawah pengaruh aglomerasi ekonomi atau teori lokasi minimum biaya. Beberapa referensi wajib adalah model yang dikembangkan oleh Alfred Weber dan Melvin Greenwood. Ada kemudian model yang berusaha untuk mengidentifikasi daerah pasar perusahaan, yaitu pembagian pasar spesial di antara produsen. Dalam hal ini, model berhipotesis bahwa permintaan terdistribusi di wilayah yang menentukan pilihan lokasi perusahaan. Ini yang diasumsikan menjadi punctiprom. Kesetimbangan lokasional ditentukan oleh logika. Maksimalisasi keuntungan di mana setiap produsen menguasai daerah pasar sendiri atau teori lokasi yang memaksimalkan laba. Referensi di sini adalah dengan model wilayah pasar yang dikembangkan oleh Lodge dan Hotelling atau Ho 1929, Lodge 1954. Teori lokasi biaya rendah yang dikembangkan oleh Weber berasumsikan bahwa permintaan adalah konstan
dan tidak dipengaruhi oleh perusahaan yang berdekatan. Dengan demikian, secara implisit, teori ini juga mengasumsikan persaingan bebas tanpa ada kemungkinan timbulnya kekuatan monopoli yang ditawarkan oleh lokasi perusahaan lain. Namun, demikian lokasi biaya minimum perlu menjamin keuntungan maksimum. Keuntungan dapat saja meningkat bila lokasi perusahaan yang bersangkutan pindah ke daerah konsentrasi permintaan sekalipun biaya bertambah. Gejala ini disebabkan oleh penjualan yang meningkat per satuan produk lebih rendah. Perkenalkan, nama saya Christine Helena Sinaga, NIM 1930-2030-1076. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori lokasi. Teori lokasi menurut dua para ahli. Yang pertama, menurut teorinya von Thunen. Von Thunen ini menciptakan bagaimana cara berpikir efektif yang didasarkan atas penelitian dengan menambahkan unsur-unsur baru sehingga didapatkan hasil yang mendekati konkret. Von Thunen berpendapat bahwa suatu pola produksi pertanian berhubungan dengan pola tata guna lahan dan wilayah sekitar pusat pasar atau kota. Ia mengeluarkan asumsi-asumsi seberikut. Ini dia. Yang pertama, terdapat suatu daerah terpencil yang terdiri atas daerah perkotaan dan daerah pedalaman yang merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan pokok yang merupakan komuniti pertanian. Yang kedua, daerah perkotaan hanya menjual kelebihan produksi daerah pedalaman, tidak menerima penjual hasil pertanian dari daerah lain atau single market. Yang ketiga, daerah pedalaman hanya bisa menjual kelebihan produksinya ke perkotaan, tidak ke daerah lain. Yang dimaksud dengan teori lokasi von Thunen ini berarti seseorang bisa berpikir kreatif untuk menemukan suatu ide atau mengeluarkan unsur-unsur ide yang di dalam pikirannya untuk membuat atau menentukan sebuah teori lokasi. Yang tadi mengeluarkan asumsi-asumsi tersebut, yaitu bisa ditentukan suatu teori tapi di dalam daerah atau terdapat di wilayah terpencil saja. Dan yang kedua itu bisa dilakukan di daerah perkotaan hanya membuat kelebihan produksi dan tidak menerima penjualan hasil pertanian atau daerah-daerah lainnya. Yang ketiga tadi, daerah pedalaman hanya bisa menjual kelebihan produksinya ke perkotaan. Yang kedua itu ada teori lokasi menurut Walter Christaller. Nih, apa yang dimaksud dengan teori ini? Ini dia. Teori ini menjelaskan bahwa teori tempat pusat merupakan suatu tempat yang menyediakan barang dan jasa bagi daerah itu sendiri atau daerah lain. Yang dimaksud dengan teori ini, Christaller mengeluarkan bahwa teori lokasi ini ialah tempat di mana disediakan barang maupun jasa untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain atau orang banyak. Christaller ini mengatakan beberapa asumsi dalam penyusunan teori tersebut. Seperti apa? Ini dia penjelasannya. Yang pertama, ada konsumen yang menanggung ongkos angkutan. Ini artinya berarti konsumen itu membiayai ongkos angkutannya. Berapapun harganya, berarti konsumen yang membiayai sendiri. Yang kedua, ada jangkauan suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu. Artinya, adapun jangka panjang maupun jangka pendek yang ditentukan suatu barang maupun jarak beberapa kilometer ke tempat suatu lokasi harus dinyatakan dengan biaya berapapun biayanya dan waktu yang digunakan. Nah, yang ketiga, ada konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat. Artinya, di mana konsumen tersebut bisa memilih tempat pusat yang paling dekat agar bisa mengurangi biayanya. Yang keempat, ada kota-kota berfungsi sebagai control place bagi wilayah sekitarnya. Artinya,
ada kota-kota yang sebagai bisa tempat wilayah untuk didasarkan dengan teori lokasi dan bisa difungsikan ke hasil pertanian tersebut. Yang kelima, wilayah tersebut sebagai daratan yang rata, ciri ekonomi sama, dan penduduk tersebar secara merata. Artinya di sini wilayah tersebut bisa meratakan bagaimana membuat suatu lokasi itu agar menjadi lebih baik. Nah, itulah tadi pengertian teori lokasi menurut Van Coin dan menurut Walter Christeller. Nah, sekarang kita akan membahas pengaruh teori lokasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nih, berikut pemaparan dari beberapa ahli tentang teori pusat pertumbuhan. Yang pertama itu ada teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Bouygues. Menurut Bouygues ini, ahli ekonomi Prancis asal dari Prancis ini mengemukakan pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Salah satu kota atau wilayah kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan industri. Populasi merupakan industri yang mempunyai pengaruh yang baik besar, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan lainnya. Artinya di dalam teori pusat pertumbuhan ini berarti bisa ditentukan geografis atau tata letak untuk membuat teori lokasinya tersebut. Contohnya di daerah Palangkaraya, jika membuat suatu bangunan itu ditentukan dulu dari tata letak geografisnya, atau bisa ditentukan dengan tentang pertumbuhan industri di situ bagaimana, tentang pertumbuhan ekonominya bagaimana, dan industri populasinya bagaimana, apakah itu bisa dipengaruhi dari lingkungan maupun dari luar lingkungan, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christeller pada tahun 1933. Seorang ahli geografis dari Jerman loh. Nih, teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang kadang ditemukan perbesaran pola pemukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Berarti maksud dari teori sentral yang dikemukakan oleh Walter Christeller ini apa ya? Nah, ini dia. Ini maksud tadi didasarkan pada lokasi yang seperti apa. Tapi ini menurutnya lokasi pada persebaran pemukiman dalam ruang, bagaimana lokasinya itu terdapat di permukiman desa maupun kota. Dari pusat pertumbuhan dan Christeller ini dipermukakan oleh pendapat Augustus pada tahun 1945, seorang ahli ekonomi Jerman. Inilah yang kedua menurut dua ahli tersebut, bagaimana pengaruh teori lokasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dan begitulah penjelasannya. Dari pemaparan tentang teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Bouygues dan Walter Christeller, keduanya memberikan kesimpulan bahwa cara yang baik untuk menjadikan pelayanan berdasarkan aspek keuangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud dalam hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkan. Tempat-tempat tersebut diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometrik berdiagonal yang memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Hubungan antara suatu tempat sentral dengan tempat sentral yang lain di sekitarnya membentuk jaringan yang disebut sarang lebah. Menurut Walter Christeller,
Suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang melingkar dan komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Daerah atau wilayah yang komplementer ini adalah daerah yang dilayani oleh tempat sentral. Lingkaran batas yang ada pada kawasan pengaruh tempat-tempat sentral itu disebut batas ambang atau threshold level. Berdasarkan penjelasan mengenai teori lokasi industri dan teori pusat pertumbuhan, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki peranan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana penempatan lokasi industri yang tepat dapat memberikan banyak jalan. Di antaranya, industri yang didirikan di lokasi yang tepat mampu menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar lokasi industri, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, daerah yang menjadi lokasi industri secara otomatis akan mengalami kenaikan pendapatan daerah, sehingga memungkinkan perekonomian daerah di lokasi industri mengalami peningkatan. Jalan-jalan hanya sendiri, mampir ke pasar beli semangka. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.